Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya Muhammad Sulaiman akan mempresentasikan tugas mata kuliah fikih muamalah dan yang akan dipresentasikan pada kesempatan hari ini adalah tentang akad hawalah. Pengertian akad hawalah dalam bahasa bahasa kata al-hiwal dalam huruf H akan dibaca ke kasrah atau kadang ada juga dibaca foto dan berasal dari kata at-tahawul yang artinya pemindahan atau pengalihan. Menurut Bank Indonesia, hawalah adalah akad pemindahan utang nasabah atau muhil kepada bank muhal alaih dari nasabah lain muhil meminta muhal alaih untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo, muhal akan membayar kepada muhal alaih. Muhal alaih akan memperoleh imbalan sebagai jasa pemindahan. Landasan dari syariah akad hawalah adalah dalil yang berbunyi seperti berikut. Menunda membayar hutang bagi orang yang kaya adalah kezaliman, dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti. Hadis riwayat ini menurut Bukhari dan Muslim. Syarat akad hawalah. Muhil atau peminjam yang berhutang serta berpiutang orangnya harus dalam kecakapan tindakannya secara hukum. Harus dilakukan dengan orang yang berakal. Jika dilakukan dengan anak-anak ataupun orang gila, maka hukumnya tidak sah. Muhal atau pemberi pinjaman yang berpiutang. Kepada muhil orangnya harus tindakannya mahir dalam bentuk akad seperti balik. Dalam persetujuan pihak pihak muhal atau pihak kedua ke pihak pertama harus ada persetujuan dalam mazhab Hanafi. Muhal alaih atau penerima hawalah yang wajib membayar hutang dan berhutang kepada muhil. Kecakapan dalam tindakan hukum harus sebalik. Muhalbih atau hutang. Utang muhal kepada muhtal disyaratkan satu sesuatu yang dialihkan itu merupakan bentuk utang piutang yang sudah pasti bukan dalam masa khiyar. Apabila pengalihan utang tersebut dalam bentuk hawalah, muqayyadah, para ulama fikih semuanya sepakat bahwa utang pihak pertama kepada pihak kedua muhalbih maupun utang pihak ketiga terhadap pihak pertama muhalbih dua harus sama rata jumlahnya dan kualitasnya. Tiga, pada waktu jatuh tempo, kedua utang tersebut harus sama waktu pembayarannya. Sigot atau ijab kabul. Menurut fatwa DSN MUI nomor 12 garis miring DSN MUI garis miring 4 garis miring 2000 tentang hawalah. Para pihak dalam pernyataan ijab dan kabul dinyatakan harus menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak persetujuan akad. Dua, akad tersebut harus dituangkan secara tertulis atau sah melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Dalam pasal 318 menyatakan kontrak persetujuan akad harus dinyatakan oleh pihak secara lisan atau langsung, tulisan atau isyarat. Jenis akad hawalah. Akad hawalah mempunyai beberapa jenis yang ditinjau dari jenis pemindahan serta rukun ada atau tidak imbalan. Dilihat dari segi objek atau jenis pemindahan, akad hawalah dibagi menjadi dua. Hawalah dain, yaitu pemindahan kewajiban membayar hutang. Sedangkan hawalah hak yaitu pemindahan yang hak utangnya dituntut atau dicicil. Menurut jenis rukun hawalah terbagi menjadi hawalah muqayyadah, pemindahan bersyarat pemindahan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak muhil pihak pertama kepada muhal pihak kedua. Hawalah mutlaqah, pemindahan mutlak, pemindahan utang yang tidak ditegakkan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua. Berdasarkan ada atau tidaknya imbalan dibedakan menjadi ujroh. Hawalah tanpa upah yaitu pengalihan hutangnya tanpa diikuti dengan cara diberikan upah. Menurut fatwa DSN MUI nomor 58 tahun 2007 menyebutkan hawalah dengan pemberian upah pada pengalihan upah biasa disebut dengan hawalah mutlaqah. Besarnya pendapatan akan ditetapkan secara sah, rinci dan sesuai akad. Penyebab berakhirnya akad hawalah. Ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya akad hawalah yaitu salah satu pihak membatalkan hawalah sebelum terjadinya akad secara sah. Dua, pihak ketiga melunasi utang yang akan dialihkan ke pihak kedua. Tiga, dalam membayar hutangnya pihak ketiga dibebaskan oleh pihak kedua dari kewajibannya. Empat, menghabiskan harta yang dimiliki pihak kedua merupakan salah satu hutang adalah akad hawalah yang dialihkan ke pihak ketiga. Lima, jika pihak ketiga mengalami kesulitan atau kebangkrutan dalam keadaan juga pihak ketiga tidak menepati janji adanya akad tersebut, maka pihak kedua tidak bisa memenuhi akad hawalah tersebut menurut ulama Hanafi. Keenam, ahli waris akan menjadi hak pihak ketiga jika pihak kedua meninggal dunia sehingga pihak ketiga akan mewarisi harta pihak kedua. Contoh hawalah ini bisa dilihat dari diagram. Jadi di sini ada Tuan Abdul misalkan dia sebagai pemberi utang
Nah, ada hak sirkulasi atau koordinasi antara hak penagih utang dengan membayar tunai misalkan 10 juta. Nah, ini peminjamnya itu dari dan sarip gitu kan, yang pihak berhutang atau muhal pemberi utang. Dan yang memiliki kewajiban pembayar adalah Pak Muhal Alinti sebagai pemberi utang kepada tuan musib itu pihak yang berutang. Nah, pihak yang berutang itu akan balik. Jadi ini adalah contoh dari sirkulasi aplikasi tentang hal tadi. Jadi itulah sebelum ditutup. Jadi disebutkan bahwa hawalah ini adalah akad hawalah adalah suatu transaksi hukum dalam sistem keuangan Islam di mana seseorang dapat mentransfer uang atau hutang kepada pihak ketiga. Gitu. Dengan persetujuan penuh dari penerima utang. Dalam konteks ini pihak ketiga tersebut menjadi pemberi pinjaman baru yang menggantikan posisi pemberi pinjaman. Jadi bisa dilihat contoh ini. Contohnya adalah ya di sini seseorang memiliki utang kepada seseorang yang lain dan ingin membayar utang tersebut melalui akad hawalah. Pihak pertama pemberi utang akan meminta persetujuan dari pihak kedua penerima utang untuk mentransfer uang tersebut kepada pihak ketiga pemberi atau pemberi pinjaman baru yang telah disepakati sebelumnya. Setelah persetujuan diberikan, pihak pertama akan membayar utang kepada pihak ketiga dan pihak ketiga akan menjadi pemberi pinjaman baru yang akan menerima pembayaran dari pihak kedua pada waktu yang telah disepakati sebelumnya. Jadi sistem hawalah ini atau sistem ini diatur oleh prinsip syariah Islam, syariah Islam, dan dianggap sebagai alternatif yang sah untuk sistem keuangan konvensional. Dalam akad hawalah, pihak ketiga yang menjadi pemberi pinjaman baru tidak diperbolehkan meminta tambahan bunga atau keuntungan lainnya atas pinjaman yang diberikan. Sebagai gantinya, pihak ketiga dapat meminta imbalan atau biaya administrasi yang wajar untuk jasa diberikan. Nah, jadi demikianlah penjelasan tentang akad hawalah ini. Semoga penjelasan tentang akad hawalah ini bisa bermanfaat bagi kita dan umumnya bagi kita semua. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan dan itu memang kelemahan dari saya, dan apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.